Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, para sahabat Kamus TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qad ja'akum syahrul Ramadan syahrun mubarakun. Kataballahu alaikum siyamu fihi tuftahu abawabul jinan wa tuglaku abawabul jahim. Wa tughallu fihi syayatin fihi lailatun khairum min alfi syahrin. Man hurima khairaha faqad hurima." Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim walhamdulillahi rabbil alamin. Para pemirsa, saudaraku, sahabat Kamus TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan adalah bulan yang sangat kita nanti-nanti. Bulan yang kita rindu, bulan yang kita tunggu-tunggu. Jauh hari sebelum Ramadan ini datang, sebelum kita masuk ke dalam bulan suci Ramadan, kita telah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma barik lana fi Rajab, Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna ila Ramadan. Ya Allah, berikanlah kami ini keberkahan di dalam bulan Rajab. Berikanlah kami Allah keberkahan di dalam bulan Sya'ban dan sampaikanlah kami ke dalam bulan suci Ramadan. Inilah doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum kita masuk ke bulan suci Ramadan. Karena sesungguhnya kita tahu Ramadan itu adalah bulan yang penuh dengan keberkahan. Oleh karena itulah dalam sebuah riwayat disampaikan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Qad ja'akum syahrul Ramadan syahrun mubarak." Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Apa berkahnya? Dalam riwayat ini baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ada 5 berkah daripada bulan suci Ramadan. Qad ja'akum syahrul Ramadan syahrun mubarak. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Kataballahu alaikum syamu fihi, yaitu diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kita untuk berpuasa di dalamnya. Tuftahu abawabul jinan wa tughlaqu abawabul jahim wa tughallu fihi syayatin fihi lailatun khairum min alfi syahrin. Man hurima khairaha faqad hurima. Setelah diwajibkan kita berpuasa di dalamnya, yang kedua dibukakan pintu surga. Yang ketiga ditutup pintu-pintu neraka. Dan yang keempat dibelenggu oleh Allah setan-setan yang ada. Kemudian yang kelima, di dalamnya ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan yang oleh kita disebut dengan istilah malam Lailatul Qadar. Oleh karena itulah, saudara para pemirsa, sahabat Kamus TV yang dimuliakan oleh Allah, ini adalah merupakan kesempatan berharga bagi kita, bagi orang-orang beriman, orang-orang yang mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah Imam Ibnu Rajab mengatakan, bagaimana mungkin orang-orang yang beriman kepada Allah tidak merasa senang kalau Allah Subhanahu wa taala itu membukakan pintu surga seluas-luasnya. Bagaimana mungkin orang-orang yang selama ini maksiat kepada Allah, dia ingin kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah, tidak merasa senang ketika Allah Subhanahu wa taala menutup pintu neraka serapat-rapatnya. Dan bagaimana mungkin orang-orang yang masih sehat akalnya tidak merasa senang ketika justru Allah Subhanahu wa taala telah membelenggu setan-setan yang ada. Nah, para pemirsa, para hadirin sahabat Kamus TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itulah kita harus menggunakan kesempatan yang ada untuk meraih keutamaan daripada bulan suci Ramadan. Yang mana salah satu keutamaan dari bulan suci Ramadan itu adalah dilipat gandakan pahala dari amal ibadah yang kita lakukan. Oleh karena itu, kita perbanyak ibadah kita perbanyak aktivitas amaliyah kebaikan kita selama kita berada di dalam bulan suci Ramadan. Ada sebuah riwayat disampaikan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tata cara takarrub mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala yang paling disukai oleh Allah, terlebih-lebih ketika kita berada dalam bulan suci Ramadan. Apa kata baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? "Wa ma taqarraba ilayya 'abdun bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu wa la yazalu 'abdun yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbu." Tidaklah ada seorang hamba, kata baginda Rasul, yang mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada amalan-amalan yang telah aku perlukan kepadanya. Dan tidaklah ada seorang hamba, kata baginda Rasul, yang senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan yang sunnah sampai nanti aku mencintainya. Dari hadis ini kita mengambil sebuah kesimpulan
Bahwasanya tata cara bertakarrub kepada Allah yang paling disukai oleh Allah, terlebih-lebih ketika kita berada dalam bulan suci Ramadan ini adalah dengan mengerjakan seluruh amalan-amalan yang wajib dan menyempurnakannya dengan amalan-amalan yang sunnah. Tapi sudah barang tentu kita harus memprioritaskan yang wajib ketimbang daripada yang sunnah. Maka oleh karena itulah Imam Ibnu Hajar al-Asqalani di dalam kitab Fathul Bari mengatakan, barang siapa yang menyibukkan dirinya dengan amalan yang wajib-wajib saja ketimbang daripada amalan yang sunnah, maka sesungguhnya ia ini masih dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi barang siapa yang justru sebaliknya, amalan-amalan sunnah menyibukkan dirinya daripada amalan-amalan yang wajib, maka inilah orang-orang yang tertipu. Para pemirsa, para hadirin sahabat Kamus TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali yang berbahagia ini. Mari kita senantiasa meraih barokah daripada Ramadan. Kita tingkatkan aktivitas amal ibadah kita selama kita berada di dalam bulan suci Ramadan, agar kita tidak menjadi orang-orang yang tertipu di mata Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.